يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Tolong jelaskan tentang hadis sahabat mati syahid diancam masuk neraka karena membawa harta ghulul. Naam. Hadisnya fi sahih, nama sahabatnya adalah Mid'am maula Rasulillah. Itu terjadi ketika pasca perang Khaybar. Perang Khaybar itu ghanimahnya berupa perabotan rumah. Ada yang makanan, ada yang perabotan. Enggak ada harta, enggak ada ternak, enggak ada. Bentengnya Yahudi dikepung sampai mereka takluk, kemudian ghanimahnya berupa perabotan. Pas pasukan ini pulang, di perjalanan si Mid'am ini terkena panah yang tidak diketahui sumbernya dari mana. Ja'ahu sahmun gharbun. Sahmun gharbun yang enggak diketahui ini dari mana ini. Pokoknya ada panah mengenai si Mid'am, mati dia. Kata sahabat yang lain, hani'an lahu syahadah. Aduh enak ya dapat mati syahid. Apa kata Rasulullah? Kalla. Wah, sama sekali enggak seperti yang kalian duga. Inna syamlata allati ghallaha fi Khaybar latashta'ilu alaihi nara. Sesungguhnya sehelai asyamlah, selimut. Udah selimutnya bekas pula, bekas Yahudi lagi. Apa coba nilainya sebuah selimut bekasnya Yahudi, tapi dia ambil secara ghulul, penggelapan harta ghanimah, belum sah dibagi-bagikan oleh imam, oleh pemimpin atau komandannya dia yang di sini adalah Rasulullah SAW. Sudah ada yang diambil, dikorupsi. Padahal ini sesuatu yang awet tahan lama. Kalau dia sesuatu yang cepat rusak, makanan cepat basi, nggak apa-apa, langsung disikat. Betul. Di perang yang sama, di perang Khaybar, Nabi masuk ke salah satu rumahnya orang Yahudi. Beliau melihat ada sahabatnya lagi, apa istilahnya orang Madinah bilang ngekepi, ya, ngekepi, betul ya, memeluk sebuah wadah gitu isinya minyak samin. Mau tape ini, dia ngomong gitu. Mau tak makan nih, dapat minyak samin. Dia ngelihat Rasulullah di belakang, senyum Rasulullah. Berarti apa? Boleh, diizinkan. Dari sini para ulama menyimpulkan kalau yang diambil itu adalah sesuatu yang tidak bisa tahan lama, makanan. Ya makanan kan lama-lama basi. Tapi kalau hewan, binatang hidup, perabotan, emas, awet, dia harus diserahkan sekecil apapun. Harus diserahkan. Biar imam yang bagi. Selagi masih ada nilainya, maka biar dibagi dulu, baru itu menjadi halal untuk dia miliki. Lah ini ngambil dulu selimut. Nabi baru menjelaskan, kata nyolong. Nyolong punya hak? Sama sekali nggak punya hak. Jadi siksa bagi orang yang mencuri itu atau korupsi itu tadi jelas lebih berat daripada orang yang melakukan tindakan ghulul. Itu tentang hadis orang yang ghulul. Itu bisa merusak pahala mati syahidnya dia. Pahala jihadnya bisa rusak. Apalagi tidak pernah jihad, nyolong terus. Yang dicolong bansos lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah rakyatnya susah kena Covid, dikorupsi lagi bansosnya. Kalau tadi untuk masalah haid, seorang istri yang sesudah dan wajib, gimana sih? Sesudah dan wajib diqadha.
untuk sholat yang tertinggal. Terus gimana untuk pas di saat haid di waktu zuhur tapi belum melaksanakan sholat tapi sudah haid, apakah wajib qadha dan kapan waktunya? Iya wajib. Ya kalau sudah masuk waktu maka dia wajib qadha nanti setelah bersih. Setelah bersih ya. Misalnya nih bersihnya itu ketika waktu asar tersisa hanya cukup untuk sholat asar, padahal dia ingat dia masih punya utang sholat duhur pas hari pertama haid, maka dia sholat asar dulu. Kenapa? Kalau dia sholat duhur dulu yang awal dia haid yang belum sempat sholat duhur, nanti sholat duhurnya di luar waktu, sholat asarnya juga di luar waktu. Daripada dua-duanya di luar waktu, kan habis asar maghrib. Maghrib bukan waktunya untuk sholat asar, bukan waktunya juga untuk sholat duhur. Maka dia sholat asar untuk hari itu dulu. Karena toh sholat duhur yang lalu itu sudah jatuhnya qadha, mau kapan pun dilakukan itu sudah tetap statusnya qadha. Tapi kalau sholat asarnya ini masih bisa diupayakan tidak berstatus qadha, alias masih ada itu melaksanakan ibadah pada waktunya. Kalau qadha di luar waktunya itu qadha ya. Jadi al-asal kita ini melaksanakan ibadah pada waktunya kan, bukan di luar waktunya. Itu tambahan ya. Apakah wajib qadha? Naam. Kapan waktunya ya begitu dia bersih dan sudah mandi janabat. Adakah dalilnya puasa mutlak dan sholat mutlak? Naam, puasa mutlak ya perintah puasa yang tidak dibatasi waktunya. Nabi SAW kalau pagi-pagi kadang-kadang tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, hal indaki min syai'? Ada makanan buat sarapan nggak Aisyah? Kalau nggak ada apa-apa ya Rasulullah, idzan ana shaim. Ya udah aku tak puasa aja. Puasa mutlak. Asalkan dari habis subuh nggak makan, nggak minum apa-apa loh ya. Jangan habis itu sudah minum jamon, ya, blubub 2 botol Sprite, Fanta. Pagi-pagi tanya sarapan nggak? Nggak ada. Aku tak poso. Bagaimana menghindari bisikan-bisikan? Kalau sholat mutlak, naam, seperti ada seorang sahabat yang minta didoakan oleh Rasulullah supaya dia masuk jannah dan bersama Rasulullah di jannah. Nabi katakan, naam, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong bantu ya supaya doa ini bisa dikabulkan dan engkau bisa masuk jannah dan bersamaku. Bantu dirimu dengan banyak sujud, banyak sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Nabi itu kalau sedang dirundung masalah yang berat-berat, pelampiasan beliau sholat. Karena idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Sholatnya mutlak. Yang penting bukan pada waktu yang dilarang sholat. Misalnya antara zuhur sampai asar, sudah ba'diyah zuhur, ada waktu nganggur, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Sampai kapan? Terserah. Sholat mutlak. Nggak dibatasi jumlah rakaatnya. Duha, sudah sholat duha, masih ada sisa waktu daripada nganggur, silahkan aja sholat. Sholat di malam hari juga nggak ada batasan maksimal. Maksimal nggak boleh lebih dari 10 rakaat. Kalau qiyamul lail nggak ada batasan. Yang batasannya nggak boleh lebih dari 11 itu witirnya. Ya, witirnya Nabi tidak pernah lebih dari 11. Witir itu kan ganjil, bisa 1, 3, 5, 7, 9. Paling banyak Nabi witirnya 11. Nggak pernah Nabi melakukan sholat witir lebih dari 11. Dan witir adalah bagian dari qiyamul lail. Tapi qiyamul lail ada juga yang selain witir, yang genep-genep jumlahnya itu selain
witir. Kita mau sholat genepnya 10 rakaat terus witir, silahkan witirnya 1, 3, 7, 9, 11, nggak ada masalah. Bagaimana menghindari bisikan-bisikan waktu sholat wajib dan sholat sunnah sehingga kita lupa rakaat? Ya dengan ta'awud, dengan meludah ke sebelah kiri, kemudian berlindung dari godaan syaitan, ya, ta'awud. Ludahnya dikit aja, dengan banyak-banyak ludahnya. Kalau ada orangnya jangan meludah ke orang, nanti tambah masalah deh. Ya kalau tempatnya seperti ini ya mungkin sedikit saja ya, percikan saja cukup. Atau berusaha untuk mencari tempat sholat yang lebih kondusif. Contohnya tempat sholat yang tidak banyak ornamennya. Itu akan membantu seseorang untuk khusyuk. Nabi aja bisa terganggu dengan pakaian yang beliau pakai ketika sholat. Beliau dikasih hadiah sama seseorang, pakaian ada motifnya gitu ya. Sepanjang sholat tuh kebayang-bayang sama Nabi. Selesai sholat, khalas, kembalikan kepada si fulan, wa'tini bi ambijaniyati Abi Jaham. Mintakan pakaian putih saja dari Abu Jaham. Karena gambarnya nih bayang-bayang terus selama saya sholat. Nabi aja bisa terganggu, apalagi kita. Sholat dalam keadaan lapar banget, keroncongan perutnya. Padahal dia bisa makan dulu sebelum sholat. Atau dalam keadaan menahan BAB atau BAK atau menahan kentut dan lain-lain, banyak yang kita bisa upayakan supaya sholat kita ini bisa lebih khusyuk. Atau ya dengan meresapi bacaan-bacaan maupun gerakan sholat. Ustadz, bagaimana sholatnya seorang wanita yang mana setelah haid? Maksudnya sudah tak terlihat darah ataupun cairan keruh, sedangkan ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan janganlah kalian tergesa-gesa bersuci sampai terlihat cairan putih atau bening. Sedangkan seorang wanita terkadang sampai waktu sholat habis tidak keluar cairan tersebut, melainkan sampai malam atau kadang tidak keluar sama sekali. Kalau agak susah memang ini. Kalau nggak keluar sama sekali ini berarti dia bisa jadi masuk kategori istihadhah. Tapi kalau masih ada saatnya dia berhenti, ya berarti cairan keruh yang belum lepas dari masa haid itu masih bagian dari haid. Haid itu ada awal, ada puncak, ada ujung. Di awal-awal kadang dia belum begitu kentara, mulai dengan keruh-keruh, flek-flek istilahnya ya. Ketika sudah mulai muncak, mulai darah itu banyak keluar. Nanti mau habis, kembali lagi sisa-sisanya. Makanya kalau belum benar-benar bersih, berarti belum tuntas haidnya. Harusnya dia tahu dirinya ini tipikalnya seperti apa. Ada yang sifatnya istihadhah, keluar terus. Ya kalau dia sudah masuk kategori istihadhah, maka dia harus kasih batasan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada salah seorang sahabiah. Dia disuruh menganggap dirinya ini haid selama 6 atau 7 hari saja. Selebihnya dianggap istihadhah. Jadi darah yang keluar tidak lagi dianggap sebagai darah haid. Dia berlaku hukumnya seperti orang yang sudah bersih dari haidnya. Umkuthi qadra allati tahidhina fihi 6 ayyamin aw 7. Engkau tetaplah menunggu selama hari-hari yang kau biasanya haid, 6 atau 7 hari. Biasanya wanita itu haid kan rata-rata segitu.
Ya, kalau dia mengalami istihadhah, dia disuruh menganggap 6 atau 7 hari. Kalau biasanya di awal bulan, ya ambil 6 atau 7 hari di awal bulan. Selebihnya suci. Nanti ketemu awal bulan lagi, anggap lagi seperti itu. Kalau dia istihadhah nggak putus-putus darahnya. Tapi kalau masih ada berhentinya, dan berhentinya ini tidak sampai setengah bulan, maka itu masih dianggap sebagai haid 12 hari. Setiap haid 12 hari, ya sudah, berarti haidnya 12 hari. Masih mungkin itu. Tapi kalau haidnya lebih banyak daripada masa sucinya dalam 1 bulan, itu nggak mungkin. Itu sudah masuk kategori istihadhah. 16 hari haid, 14 hari bersih, 16 hari haid, ini mesti error ini. Haid itu tidak lebih banyak daripada masa sucinya dia. Jadi mungkin ada masalah yang menjadikan itunya kacau. Allahu a'lam. Mana yang lebih tepat, sholat di awal waktu di atas kendaraan, misal kereta api, atau di akhir waktu tapi di musola atau stasiun tujuan? Di akhir waktu dan di stasiun tujuan, karena arah kiblatnya lebih terjaga, rukun-rukun sholatnya juga lebih sempurna. Kalau di kereta api goyang-goyang begini, ya, rukuk jelungup nanti malah bahaya. Demikian juga arahnya kan nggak selalu arahnya kereta api itu sesuai dengan arah kiblat. Asalkan masih dapat waktunya, maka di stasiun tujuan nggak ada masalah. Bagaimana syariat seseorang bisa dikatakan sebagai musafir dan bagaimana sunnah-sunnahnya? Ini panjang nanti ini jawabannya. Bagaimana hukumnya seorang wanita ketika sholat kaos kakinya kelihatan? Maksudnya tidak memakai tambahan bawahan. Ibu Erni, kaos kakinya kan, bukan kakinya toh? Nggak apa-apa kalau kaos kakinya. Dari Sucianto, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat fardu tidak menghadap kiblat? Contoh ketika naik pesawat dengan waktu perjalanan lebih kurang 10 jam. Kalau memang dia tidak memungkinkan lagi untuk sholat sebelum take off ataupun setelah landing di tempat tujuan, ya dengarkan ya, jangan bicara dulu. Nggak memungkinkan untuk sholat setelah landing di tempat tujuan, artinya misalnya nih 10 jam itu kalau ke arah barat, itu bisa jadi masih dapat waktu di sana. Seperti antum mau umroh misalnya, take off-nya dari Jakarta atau dari, anggap dari Jakarta ya, misalnya jam 11 siang. Nanti landingnya jam berapa? Landingnya itu masih jam 5 sore. Karena kan perjalanan 10 jam, jadi 11 tambah 10 21. Tapi di sana 4 jam sebelum kita. Jadi kalau kita jam 9 malam, di sana baru jam 5 sore. Tinggal maghribnya jam berapa? Kalau maghribnya masih setengah jam kemudian, maka dia masih memungkinkan landing, kemudian sholat duhur, sholat asar, misalnya begitu. Tidak ada masalah. Tapi kalau wah sampai sana pasti sudah maghrib, karena kita nggak mungkin landing langsung sholat. Landing harus antri dulu, nanti harus cek pemeriksaan imigrasi dan lain-lain. Nggak memungkinkan untuk langsung sholat. Ya sudah, sholatnya di pesawat. Nggak ada pilihan lain itu kalau gitu. Jam berapa? Jam 6 ya, ya tak tambahi sampai 6:15 lah. Bagaimana jika seorang wanita pada saat berangkat tidur jam 9 atau 10 malam dalam kondisi haid, ketika bangun jam 3 pagi ternyata sudah bersih? Apakah dia harus segera mandi dan sholat isya atau tidak? Jadi belum sholat ya? Ya, harus segera sholat isya. Sebentar.
tidur dalam kondisi haid ketika bangun jam 3 pagi. Ya, menurut madhab yang mengatakan waktu sholat isya itu ujungnya adalah waktu subuh, maka berarti masih tersisa waktu untuk sholat isya. Ya, dia segera mandi dan sholat isya dulu. Maghribnya enggak. Ala qaul, ada sebagian mengatakan maghribnya juga digabung sama isya. Ada sebagian ulama mengatakan begitu, karena waktu isya itu waktu juga untuk sholat maghrib yang ditakhir. Itu ijtihad sebagian ulama begitu. Tapi al-asal waktu maghribnya sudah lewat, dan dia tidak melewatkan sholat tanpa udzur. Dia memang punya udzur yang menghalangi dia untuk sholat maghrib sampai waktunya selesai. Fal asal bara'atu zimmah, dia tidak terkena kewajiban untuk melakukan sesuatu manakala dia dalam keadaan haid. Kan memang tidak boleh sholat ketika dalam keadaan haid. Ketika kita masih kecil, belum mukallaf, apakah juga harus minta maaf kepada orang yang kita zolimi? Ya, anak kecil nggak ada kezoliman. Cuma kalau dia merusakkan harta orang lain, walinya dia harus ganti. Dia nggak dosa. Anak kecil, orang gila, binatang peliharaan yang merusakkan harta milik orang lain, ya anak kecil nggak dosa, orang gila nggak dosa, orang yang tidak sengaja ngerusakkan dia nggak dosa, tapi yang rusak harus diganti, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh al-ajma'u jubar, al-ajma' jarhuha jubar. Ajma' itu binatang. Binatang kalau melukai seseorang, binatang yang memang ditaruh di tempatnya. Dia melukai seseorang, itu tidak ada ganti rugi material. Tapi kalau binatang tidak pada tempatnya, bawa kambing masuk ke masjid, nyeruduk sana nyeruduk sini, nah ini tanggung jawab ini dia. Siapa yang punya kambing? Oh, kambingnya liar, ya sudah. Kalau ada yang punya, harusnya kamu masukkan kandang, nggak dilepas. Itu sumur, orang menggali sumur, udah dikasih pembatas sumur, sudah dikasih tanda. Ada orang kecemplung situ, jubar, wal bi'ru jubar, kata jubar ai hadar. Orang yang kecemplung sumur kalau mati pun yang punya sumur tidak terkena diat, asalkan sumurnya ini jelas kelihatan gitu loh. Jangan lubang dikasih semak-semak, orang lewat nyemplung, itu pembunuhan namanya. Ya, terkena dia diat. Ya, besar dosanya itu. Wal bi'ru jubar, wal ajma'u jubar, apalagi ya. Di antaranya itu. Tapi kalau bukan dalam kasus-kasus itu, ya, dia bawa anak kecil, anaknya usil tangannya, masuk ke toko, pegang ini, biar pecah. Afwan ya, nggak sengaja. Ya nggak sengaja tetap harus diganti. Kok enak afwan. Lah ini sudah pecah. Ya. Jadi tidak berarti tidak berdosa sama dengan tidak ada ganti rugi. Enggak dosa. Tapi tetap harus ada ganti rugi. Mau bertanya tentang sholat di perjalanan yang tadi Ustadz sampaikan. Kalau sholat sunnah boleh sholat sesuai arah jalan kendaraan jika pas di kendaraan. Bagaimana kalau pas lagi di kereta? Apakah jika mau sholat harus turun dulu untuk mencari atau melihat arah kiblat? Sedangkan kalau di kereta tempat duduknya hanya menghadap ke arah tujuan dan membelakangi arah tujuan. Dopi itu. Oh ya, yang hadap-hadapan ya. Taib. Atau jangan dan menghadap arah tujuan atau membelakangi arah tujuan. Yang paling tepat untuk sholat wajib menghadap arah perjalanan apa membelakangi arah perjalanan? Yo kemana dulu tujuannya? Tujuannya kan tidak tahu ini mau kemana, ke utara, ke selatan, ke barat, atau ke timur. Ini pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab.
Hatta Ibn Taimiyah enggak bisa jawab ini. Ya kalau antum kau ke barat, ya silahkan dibalik aja kursinya. Kalau dapatnya mundur, baliklah kursinya. Ada tempat sholat juga, ya, ada tempat sholat di kereta gerbong khusus gitu, ada musola di situ. Biasanya kalau nggak salah deket sama restorasi ya. Ada juga aplikasi Kompas. Bagaimana cara membedakan antara musibah yang diakibatkan oleh ain dan musibah atau sakit yang benar-benar turun langsung dari Allah? Ya semuanya juga dari Allah. Ain tuh nggak ada campur tangan Allah gitu. Ya kalau Allah nggak menghendaki ya nggak kena ain. Ya semua. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi semua karena izin Allah. Cuman bedanya apa ya? Mungkin dari gejala-gejalanya ya. Di antara gejala ain itu katanya sih, menurut praktek orang yang suka meruqyah, kalau dibacakan ayat-ayat tentang ain nangis pasiennya ini. Atau misalnya dia habis dipuji oleh seseorang, tanpa orang ini mendoakan keberkahan, itu bisa kena ain. Dari kronologinya bisa. Taat kepada suami itu apa harus mutlak? Maksudnya jika suami izin ta'addud, apakah seorang istri harus menyetujui? Apakah jika menolak itu termasuk kategori tidak taat? Apakah dalam kasus ini istri berdosa? Ini banyak banget pertanyaannya ini. Kalau harus mutlak dalam pengertian ta'addud, ya kalau harus mutlak tidak tentunya yang tidak mengandung maksiat. Tapi dia tidak wajib ridho. Kalau memberikan izin itu memang bukan izinnya bukan di tangan dia kok. Kita harus bedakan antara siapa yang berhak memberikan izin di sini. Apakah istri itu berhak memberikan izin dan tidak memberikan izin? Dengan pengertian apakah hukum ta'addud menjadi haram ketika istri tidak mengizinkan? Kan enggak. Izinnya memang di tangannya Allah, bukan di tangan istri. Tapi lebih baik ketika istri itu menyetujui daripada tidak menyetujui. Cuma tidak berarti kalau istri tidak mengizinkan hukumnya akan menjadi haram bagi suami untuk ta'addud. Karena memang tidak dikaitkan dengan izinnya istri. Apakah jika menolak termasuk tidak taat? Kalau menolak untuk dita'addud tidak termasuk sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau menolak syariat ta'addud kufur. Saya tidak setuju dengan syariat ta'addud, itu kufur. Tapi kalau saya tidak mau dita'addud, itu tidak kufur ya. Mungkin dia lebih senang kalau suaminya untuk dia saja ya. Pada dasarnya perempuan memang seperti itu, lebih senang sendiri, tidak bareng-bareng. Jadi tidak termasuk kategori maksiat atau berdosa. Termasuk pertanyaan apakah jika menolak berarti istri tidak taat? Ya ini juga tidak wajib taatnya ini, karena memang tidak mempengaruhi status hukumnya, gitu loh. Jadi itu sesuatu yang berkaitan dengan hati, dengan kerelaan yang memang nggak bisa dipaksakan. Cuman yang penting dia setelah itu dia tidak bermaksiat sama suaminya, gitu loh. Adapun masalah ta'addudnya ini sendiri, yaitu sifatnya hatinya orang lain kan kita nggak bisa menguasai. Suami juga nggak bisa mengendalikan bagaimana hatinya istrinya itu. Yang penting tetap dia harus penuhi hak suaminya, baik dita'addud ataupun tidak dita'addud, itu wajib. Dan si istri tidak boleh menjadikan ta'addud sebagai alasan untuk tidak memberikan hak suami, nggak boleh ya.
Kalau dia tetap ini gara-gara kamu takluk saya nggak mau lagi ngelayanin kamu, dosa dia. Dosa dengan cara seperti itu.